Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melvi Kurniati dengan NIM 2101136, mahasiswa S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai metode pengujian antiinflamasi terhadap hewan uji. Nah, sebenarnya apa itu antiinflamasi? Menurut Hoklom, antiinflamasi didefinisikan sebagai obat-obat atau golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Nah, inflamasi ini dapat disebabkan oleh berbagai rangsangan yang mencakup luka-luka fisik, infeksi, panas, dan interaksi antigen-antibodi. Pengobatan antiinflamasi ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit yang seringkali merupakan tanda pertama yang terlihat dan keluhan utama pasien yang menetap dan untuk memperlambat atau mencegah kerusakan jaringan. Golongan obat antiinflamasi. Nah, berdasarkan mekanisme kerja obat antiinflamasi ini terbagi dalam dua golongan, yaitu ada obat antiinflamasi golongan steroid dan obat antiinflamasi non-steroid, di mana mekanisme kerja obat antiinflamasi golongan steroid dan non-steroid ini terutama bekerja menghambat pelepasan prostaglandin ke jaringan yang mengalami cedera. Nah, contoh obat golongan non-steroid. Secara kimiawi, obat-obat ini biasanya dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu ada obat golongan non-steroid COX non-selektif, misalnya ada aspirin, indomethacin, piroxicam, ibuprofen, asamefenamat, dan diklofenak. Kemudian ada obat golongan non-steroid COX selektif, yaitu misalnya ada celecoxib, etoricoxib, dan meloxicam. Adapun contoh obat golongan steroid. Nah, contoh obat antiinflamasi steroid yaitu ada hidrokortison, dexamethasone, metilprednisolon, betamethasone, triamcinolone, prednison, dan fluokortolon. Adapun tanda-tanda inflamasi. Yang pertama yaitu ada kemerahan. Kemerahan ini terjadi karena melebarnya pembuluh darah sehingga darah banyak mengalir ke bagian yang meradang. Kemudian ada panas. Banyaknya darah yang berkumpul di bagian yang meradang serta adanya agen pirogen menyebabkan terganggunya pusat pengaturan panas di hipotalamus. Lalu ada pembengkakan. Plasma atau cairan akan merembes ke jaringan yang meradang sehingga volume plasma pada bagian tersebut akan meningkat. Kemudian ada nyeri, adanya tekanan lokal dan pelepasan mediator kimia seperti prostaglandin dan histamin akan merangsang nyeri. Lalu ada gangguan fungsi jaringan. Nah, munculnya rasa nyeri akan mengurangi fungsi bagian tubuh yang meradang sehingga mengurangi mobilitas pada bagian tersebut. Selanjutnya yaitu ada metode pengujian antiinflamasi. Menurut Nikomang Virginia Pradini, pengujian aktivitas antiinflamasi ini dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu ada metode Pau-edema, metode kantung granuloma, metode pleurisites, dan metode permeabilitas vaskuler. Yang pertama yaitu edema pada tikus yang diinduksi dengan berbagai zat. Zat yang pertama adalah edema yang diinduksi karagenan pada tikus. Model ini didasarkan pada prinsip pelepasan berbagai mediator inflamasi oleh karagenan, di mana pembentukan edema akibat karagenan pada kaki tikus itu merupakan peristiwa fasik atau berkaitan dengan peristiwa bifasik, di mana peristiwa ini terjadi dalam dua fase, yaitu fase awal yang dikaitkan dengan pelepasan histamin dan serotonin, sedangkan fase kedua dari edema ini
Itu karena pelepasan prostaglandin protease dan lisosom, di mana keragenan sebagai zat penginduksi yang diinjeksikan secara subkutan ke kaki tikus itu menghasilkan peradangan akibat ekstravasasi plasma, peningkatan air jaringan dan eksudasi protein plasma bersama dengan ekstravasasi neutrofil. Itu semua karena metabolisme asam arachidonat, di mana fase pertama pada pengujian ini dimulai segera setelah injeksi karagenan dan berakhir dalam 2 jam. Sedangkan fase kedua itu dimulai pada fase pertama setelah 2 jam tadi hingga 3-5 jam. Nah, dalam metode ini, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok uji, kelompok kontrol, dan kelompok obat standar, di mana hewan tersebut dipuasakan semalaman sebelum hari percobaan, namun tetap diberikan air ad libitum. Nah, kelompok kontrol itu menerima sediaan secara oral, sedangkan kelompok lain itu masing-masing menerima obat uji dan obat standar, di mana saat pengujiannya kaki kiri tikus itu ditandai dengan tinta. Kemudian, volume basal kakinya itu diukur menggunakan platimometer dengan kaki tikus tersebut itu direndam. Selanjutnya, tikus-tikus tersebut itu diberikan perawatan obat, lalu 1 jam setelah pemberian obat tersebut, tikus diinjeksikan secara subkutan dengan larutan karagenan 1% ke kaki kiri bagian belakang. Nah, kemudian volume kaki pada tikus tersebut itu diukur kembali pada jam pertama, kedua, ketiga, keempat, dan setelah 5 jam setelah pemberian injeksi tadi. Nah, kemudian peningkatan volume kaki tikus yang dihasilkan itu dihitung sebagai persentase dibandingkan dengan volume bakal. Nah, selisih nilai rata-rata antara hewan perlakuan dan kelompok kontrol dihitung untuk setiap interval waktu dan dievaluasi secara statistik. Nah, kemudian yang kedua yaitu edema telinga yang diinduksi perbol-melistat pada tikus, di mana perbol-melistat asetat atau PMA adalah promotor protein kinase C atau PKC yang menginduksi pembentukan radikal secara in vivo. Dengan pengujian yaitu PMA dilarutkan terlebih dahulu dalam aseton, kemudian dioleskan ke kedua telinga masing-masing tikus, di mana pengujiannya yaitu digunakan 2 kelompok kontrol, 1 kelompok dengan pemberian PMA pada telinga kanan, dan 1 kelompok dengan pemberian PMA pada telinga kiri, dengan perbedaan yaitu telinga kiri sebagai kontrol yang menerima perlakuan uji dengan pemberian PMS 1 jam sebelumnya, kemudian kedua kelompok kontrol tersebut diberikan obat standar. Nah, 6 jam setelah pemberian PMA, tikus dibunuh dengan melakukan dislokasi serviks dan berdiameter 65 mm dari masing-masing telinga, dikeluarkan dengan pukulan logam dan ditimbang. Kemudian edema telinga dihitung dengan mengurangi berat telinga kiri dari berat telinga kanan, dan dinyatakan sebagai pengurangan berat terhadap kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu edema yang diinduksi formalin, di mana model ini didasarkan pada kemampuan obat uji untuk menghambat edema yang dihasilkan pada kaki belakang mencit setelah injeksi formalin, yang terjadi dalam 2 fase, yaitu pada fase pertama itu terjadi pelepasan histamin 5-HT dan kinin, sedangkan fase kedua itu berhubungan dengan pelepasan prostaglandin. Dengan pengujian yaitu pada tikus dari semua kelompok dihasilkan dengan injeksi pengganti formalin 2% yang baru disiapkan di kaki belakang kanan tikus atau mencit. Nah, kemudian ketebalan kakinya itu diukur dengan platimometer 1 jam sebelum dan sesudah injeksi formalin. Kemudian perawatan obatnya yaitu dilanjutkan setelah 6 hari berturut-turut. Nah, peningkatan ketebalan kaki dan persentase penghambatan itu dihitung dan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, selanjutnya yaitu edema telinga yang diinduksi oxazolon pada tikus, di mana model edema telinga yang diinduksi oxazolon pada tikus ini merupakan model hipersensitivitas kontak tertunda yang memungkinkan evaluasi kuantitatif.
aktivitas antiinflamasi topikal dan sistemik dari obat herbal, dan sintesis setelah pemberian topikal. Tikus yang digunakan dalam model ini itu dibagi menjadi 6 kelompok. Sebelum larutan ostazolan digunakan, larutan tersebut terlebih dahulu ditambahkan dengan aseton. Kemudian, tikus disensitisasi dengan aplikasi kulit perut yang dicukur atau bagian dalam kedua telinga di bawah anestesi halotan. Kemudian, tikus tidak sadarkan selama 8 hari di bawah anestesi, kemudian dimasukkan larutan ostazolan yang sudah ditambahkan aseton tadi ke dalam bagian telinga kanan sebagai uji kontrol, di mana obat uji atau obat standarnya itu diperahkan, lalu kelompok 10-15 hewan atau tikus itu diperlakukan dengan iritasi atau dengan larutan obat uji, sedangkan telinga kirinya itu tetap tidak diobati. Nah, peradangan itu maksimal terjadi 24 jam kemudian. Kemudian, masing-masing dari kelompok tikus tersebut diukur berat badannya, dan perbedaan dari berat badannya itu merupakan indikator edema inflamasi. Selanjutnya yaitu ada metode kantung granuloma. Metode ini berdasarkan pengukuran volume eksudat yang terbentuk di dalam kantong granuloma. Mula-mula benda terbentuk palet yang terbuat dari kapas yang ditanam di bawah kulit abdomen tikus menembus lapisan linea alba. Respon yang terjadi berupa gejala iritasi, migrasi leukosit dan makrofag ke tempat radang yang mengakibatkan kerusakan jaringan dan timbul granuloma. Lalu ada metode pleurisites. Metode pleurisites ini juga disebut sebagai radang selaput dada, yang dikenal sebagai contoh fenomena inflamasi yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, penelitian dapat dipicu oleh berbagai rangsangan, diantaranya itu termasuk karagenin, model radang selaput dada yang telah diterima sebagai pendekatan yang dapat diandalkan untuk mengevaluasi peradangan akut dan subakut, di mana berbagai parameter selanjutnya dipastikan secara bersamaan. Metode yang selanjutnya adalah permeabilitas vaskular yang diinduksi asam asetat, di mana metode ini memiliki prinsip yaitu untuk mengevaluasi aktivitas penghambat obat terhadap peningkatan permeabilitas vaskular yang diinduksi asam asetat dengan melepaskan mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, dan leukotrit itu dilepaskan setelah stimulan sel mas. Nah, hal ini menyebabkan pelebaran arteriol dan tempat serta peningkatan permeabilitas vaskular. Akibatnya, cairan dan protein plasma menjadi ekstravasasi dan terbentuknya edema. Demikian penjelasan saya mengenai metode pengujian antiinflamasi. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.